Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa huwa alladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Didik Sentot Priyadiyatna, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gedek, pimpinan cabang Aisyah Gedek, serta yang kami muliakan Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah pengajian umum Ahad Fajar rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini masih berkenan memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga berkat semuanya itu memudahkan langkah kita menuju majlis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian umum Ahad Fajar rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz Sentot. Beliau akan berbagi ilmunya seputar tema mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala 6 hal sebelum meminta yang lainnya. Oleh sebab itu, monggo apa yang beliau sampaikan nanti kita ingat-ingat, apalagi kita catat sehingga dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, marilah kita awali pengajian umum Ahad Fajar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan sari tilawah kepada Ananda Devan dan Albi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulun jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsyiru. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai', la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Allah telah menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh
Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ananda Devan dan Albi, siswa kelas 6 MI Muhammadiyah Gedek. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sentot. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada Allah. Karena sesungguhnya kita sebagai hamba itu sering kadang tidak menyadari ketika Allah senantiasa banyak memberikan kenikmatan, tapi kadang-kadang kita ini sering membalas semua pemberian Allah itu kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetapi sekali lagi Allah tetap menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita. Tetap saja Allah mencurahkan segala kenikmatan itu kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Karena sesungguhnya bersyukur dan bersabar itu jauh lebih ringan bersabar. Karena bersabar itu apabila kita suatu ketika dalam hidup ini mengalami suatu episode, misalnya menghadapi ujian dan musibah, tentu kesabaran yang dibutuhkan hanya pada waktu itu. Tetapi ternyata bersyukur itu sepanjang hayat, sepanjang waktu selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Oleh karenanya beliau mengucapkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baguskanlah amal ibadahku. Oleh karena itu, marilah sebagai bentuk syukur itu kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sebagaimana teladan terdahulu para sahabat dan generasi para nabi. Ketika mereka mendapatkan nikmat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, Inna idzadais suhuri indallahi isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala
menetapkan bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi ini. Jadi sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan bilangan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan 4 bulan diantaranya ada 4 yang diharamkan oleh Allah. Jadi haram di sini itu ada 2 pengertian. Kalau misalnya berzina, berjudi, kemudian minum minuman keras, itu haram. Artinya yang dilarang. Tetapi haram di sini mengandung pengertian sesuai dengan surat At-Taubah ayat 36 ini yang dimuliakan, seperti Masjidil Haram, Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan, tempat atau masjid yang dimuliakan. Nah, di situ Allah mengatakan minha arba'atun hurum, dan 4 bulan diantaranya ada bulan yang dimuliakan. Di sini tidak disebutkan nama bulannya, tetapi dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan bulan itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi yaitu bulan Rajab. Salah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW ahli dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas, menyampaikan bahwa ketika seseorang itu memasuki bulan haram, maka Allah memberikan ganjaran, melipat gandakan pahala-pahalanya. Tetapi sebaliknya, apabila dia melakukan dosa, maka Allah juga melipat gandakan dosanya, melipat gandakan siksaannya. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu melipat gandakan pahala, juga di dalam bulan Ramadan itu terjadi pengampunan dosa. Makanya kenapa kalau ada orang mengatakan bulan suci Ramadan itu sebenarnya konteksnya tidak pas. Yang betul itu bulan barokah, syahrul mubarak. Tetapi 4 bulan ini yang sudah disucikan oleh Allah, maka adalah bulan yang dimuliakan. Maka mumpung kita ini masih diberikan kesempatan di bulan Dzulhijjah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan insya Allah bulan Rajab, kita tingkatkan amal ibadah kita. Karena apa? Di situ Allah melipat gandakan amal ibadah kita, pahala kita. Dan hati-hati, Allah juga menyiapkan sanksi yang begitu berat, karena juga melipat gandakan sanksi dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Demikian ma'asyiral muslimin sebagai mukadimah pada pertemuan hari ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwasannya pembahasan kita ini adalah tentang doa, di mana doa itu seperti tolak ukur dalam kehidupan manusia. Kalau seseorang itu memandang doa sebagai perkara yang penting, dan dia selalu memperhatikan bagaimana dia berdoa, maka sesungguhnya dia sudah menempatkan posisinya dalam kehidupannya. Kalau dia senantiasa menempatkan doa itu sebagai sesuatu hal yang prioritas dan ditempatkan di tempat yang benar, contoh hanya meminta, memohon, berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, ketika doa itu ditempatkan di tempat yang salah, maka dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah itu disebut sebagai Allahus Samad, Allah tempat bergantung bagi hamba-hambanya. Sedangkan diri kita sebagai hamba adalah makhluk yang lemah. Kita tidak mempunyai daya dan kekuatan. Karena Allah tempat bergantung, sedangkan diri kita ini adalah hamba yang lemah, maka ada satu hal yang menjadi jembatan menghubung, yaitu dengan doa. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan doa silahul mu'min. Doa itu bisa dijadikan senjata bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama pun memberikan tuntunan kepada kita. Ada beberapa hal yang harus kita panjatkan berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dari beberapa hal itu ada hal yang harus kita prioritaskan. Dan ternyata para ulama mencatat ada sekitar 6 hal permohonan doa yang harus kita mohon kepada Allah terlebih dahulu dibandingkan permintaan-permintaan lainnya. Kita prioritaskan permintaan 6 hal ini sebelum meminta kepada yang lain.
Dan ternyata semua 6 permintaan ini adalah untuk permohonan dalam kehidupan akhirat. Mungkin selama ini kita terjebak ya, karena mungkin dalam kehidupan dunia ini banyak mengalami cobaan, ujian, sehingga kadang-kadang kita lebih banyak berdoa, mohon ya Allah, lapangkanlah urusan rezekiku, jadikanlah anakku anak yang soleh, atau mungkin misalnya ingin berdoa mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi para ulama memberikan contoh agar kita meminta 6 hal yang berurusan dengan urusan akhirat terlebih dahulu dibandingkan sebelum kita meminta yang lain. Baiklah, untuk menyingkat waktu, 6 doa itu apa saja? Yang pertama, kita meminta kepada Allah agar Allah memasukkan diri kita ini ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Jadi tujuan hidup manusia di dunia itu sebenarnya adalah untuk mencapai surga. Karena apa? Nenek moyang kita dulu adalah penduduk surga, Pak. Adam Hawa itu penduduk surga, tapi karena tergelincir sehingga akhirnya mendapatkan hukuman oleh Allah, sehingga akhirnya apa? Mereka dijatuhkan hukuman untuk tinggal di dunia. Makanya kita sebagai orang beriman itu orientasinya harus mendapatkan surga. Nah, minta tolong dibaca di surat Al-A'raf ayat 43, Ustaz. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan surga. Silakan. Bismillah. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Quran surah Al-A'raf ayat 43. Jadi tujuan orang beriman itu diterangkan oleh Allah adalah untuk mendapatkan surga. Makanya kalau sekiranya mereka berkata dalam surat Al-A'raf ayat 43 ini, kalau sekiranya Allah tidak memberikan mereka petunjuk, maka Allah pun tidak akan menunjukkan kami jalan menuju surga. Nah, surga itu sebenarnya hasil seleksi, Pak. Ketika kita dilahirkan di dunia, lalu kemudian kita berkompetisi, ketika melewati seluruh perjalanan hidup, lalu kemudian mati, melewati proses pengadilan akhirat, dari 13 fase kehidupan di dalam akhirat itu endingnya adalah siapakah yang kelak masuk surga atau neraka. Tetapi Allah memberikan sebuah kelonggaran untuk kita. Allah memberikan sebuah kemudahan untuk kita. Mintalah kepada Allah surga, maka Allah akan menuntun jalanmu menuju situ. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, surga itu identik dengan rezeki. Makanya kalau ada orang yang dikehendaki masuk ke dalam surganya Allah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini diterangkan di dalam surat At-Talaq di ayat yang ke-11. Monggo Ustaz. Langsung tengah-tengahnya ya. Wa may yu'min billahi dan seterusnya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan,
Niscaya dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberi rezeki yang baik kepadanya. Jadi surga itu adalah rezeki dari Allah. Makanya di dalam akhir dari ayat itu Allah mengatakan qad asanallahi lahu rizqa. Sungguh ini adalah rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Jadi ketika nanti seseorang itu masuk surga, maka sungguh dia telah mendapatkan rezeki berupa surga. Nah, sekarang ada pertanyaan, ini sering ada pertanyaan. Kadang-kadang itu pertanyaan begini, kenapa sih kita harus beribadah itu orientasinya surga? Berarti kita itu tidak ikhlas. Kenapa kita itu harus beribadah orientasinya takut neraka? Berarti kita itu ada tendensi. Nah, tentunya pertanyaan ini bisa kita jawab karena memang sesungguhnya ketika kita mencapai surga, menggapai surga, memang Allah yang perintahkan. Allah yang memerintahkan kita untuk mendapatkan surga. Bahkan Rasulullah SAW pun memberikan contoh kepada kita untuk mendapatkan surga. Makanya di dalam surat Al-Hadid ayat 21, monggo silakan. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat luar. Jadi kalimat awal tadi disebutkan sabiku ila magfiratim mirabbikum, berlomba-lombalah. Artinya apa? Kita tidak boleh nyantai. Segala sesuatu hal yang sifatnya itu bisa membuat kita masuk surga, maka kita harus menggapainya. Dan salah satu ciri orang beriman itu senantiasa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan surga. Dan peluang untuk mendapatkan surga itu banyak sekali. Contoh misalnya setelah sholat, Rasulullah mengatakan barang siapa yang senantiasa rutin setelah sholat membaca ayat kursi, maka seakan-akan ketika dia nanti mati, jarak dia dengan surga itu hanya dipisahkan oleh alang kubur. Ya. Kemudian setelah sholat misalnya barang siapa, dalam beberapa riwayat itu sholat subuh, sholat asar, sama sholat maghrib. Kemudian dia ketika tahiyat akhir setelah salam belum merubah posisinya dalam posisi tahiyat akhir. Lalu kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Setelah itu merubah posisi duduknya terserah sesuai dengan kehendaknya. Di situ kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan ini, maka Allah menurunkan rahmatnya. Padahal rahmat itu juga termasuk kategori peluang untuk mendapatkan surga. Nah, berkaitan dengan ini, ada sebuah kisah yang cukup menarik. Kalau kita membaca kitab-kitab sirah, banyak sekali bagaimana orang-orang yang betul beriman, mereka itu berusaha untuk mendapatkan surga. Contoh misalnya Uwais Al-Qarni, melihat peluang surga ada di depan matanya. Kenapa? Dengan berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya yang sebatang kara. Dari dikisahkan suatu ketika sang ibu dari Uwais Al-Qarni itu mengatakan, "Nak, sini, aku kepingin ngomong. Ibu kepingin naik haji." Padahal ibunya Uwais Al-Qarni itu sakit, lumpuh, nggak bisa jalan, usianya sudah sepuh, sudah tua renta. Kemudian mereka itu miskin,
tidak punya harta untuk melakukan perjalanan haji. Tapi apakah Uwais Al-Qarni itu mengatakan menolak keinginan orang tuanya? Enggak. Baik Umi, baik Mak, kita insya Allah nanti bulan Dzulqa'dah kita akan berangkat haji. Lalu akhirnya Uwais Al-Qarni dikisahkan di situ mencari tabungannya, dikumpulkan, dibelilah seekor sapi yang masih anak-anak. Lalu diikatlah sapi yang masih anak-anak tadi, yang masih pedet tadi, diikat, lalu digendong di pundaknya. Dia berjalan ke bukit dekat rumahnya. Dia sambil menggendong anak sapi, naik turun bukit. Begitu sampai akhirnya sapi itu tambah besar. Sehingga sapi yang ukurannya besar tetap digendong oleh Uwais Al-Qarni, naik turun bukit. Ternyata dia punya rencana menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Dan ternyata ketika sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, Umi, sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Mari kita siap-siap melakukan ibadah haji. Dan ternyata jarak dari Yaman tempat tinggal Uwais itu 1.200 km. Bayangkan Pak, kalau dari Mojokerto ke Jakarta itu 700 km. Berarti kalau 1.200 ya sekitar Bandar Lampung Pak ya. Dari Mojokerto ke Bandar Lampung berjalan kaki gendong ibunya. Dan tentu kalau misalnya jenengan sudah pernah ke sana umrah atau haji, tekstur alam daerah Arab Saudi kan berbukit-bukit. Tentu saja dia sudah melatih dirinya, menempah dirinya, menyiapkan dirinya untuk yang karena menggendong sapi tadi, disiapkan supaya bisa menggendong ibunya. Digendong ibunya itu menempuh perjalanan 1.200 km. Setelah ibadah haji itu selesai, dia kembali lagi menggendong ibunya 1.200 sehingga totalnya 2.400 km dia berjalan kaki. Padahal Uwais Al-Qarni tahu dirinya dan keluarganya miskin, ibunya lemah, sakit, lumpuh lagi, tentu tidak punya kewajiban. Coba jenengan baca di surat Ali Imran ayat 97. Minta tolong Ustaz. Tentang orang wajib kepada haji. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha waliyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi kewajiban haji itu hanya bagi yang mampu. Tetapi Uwais Al-Qarni tidak mengambil ayat ini, surat Ali Imran ayat 97 sebagai alasan. Ketika ibunya mengatakan, Uwais, aku ingin naik haji. Tapi Uwais nggak makan gini, mak, wong jenengan lo sakit, lumpuh pisan. Nama malih kula niki kan keluarga kita ini miskin, tidak punya dana, tidak punya uang, tidak punya kewajiban ke sana. Tentu Allah menyadari kalau seandainya kita tidak haji pun tidak apa-apa. Haji itu hanya untuk orang yang mampu. Tapi Uwais mengerti pintu surganya dia adalah berbakti kepada ibunya. Dia mengatakan, siap, kita akan berangkat naik haji. Akhirnya apa? Uwais menggendong ibunya, pulang pergi menyempur jarak 2.400 km, berjalan kaki, naik turun bukit. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW sebelum meninggal berpesan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apabila nanti kamu bertemu dengan rombongan dari Yaman, tepatnya dari kota Qoron, ada seorang pemuda yang hitam pendek dan di perutnya ada sisa penyakit sopak atau vitiligo, dan dia bernama Uwais, maka mintalah doa ampunan, mintalah doa agar Allah mengampuni dosanya." Rupanya dengan berbakti kepada orang tua, Uwais terkenal di langit, terkenal dalam penduduk langit.
Akhirnya ketika Umar mampu mencari-cari setelah sekian tahun bertemu dengan Uwais, setelah jauh Rasulullah SAW wafat bertemu dengan Uwais, Uwais tidak jumawa. Dia akhirnya menyembunyikan dirinya. Dia takut dalam pandangan manusia karena sesungguhnya dia takut amalannya menjadi musproh hilang. Itulah contoh bahwasannya berbakti kepada orang tua itu menjadi pintu surga. Dan ciri orang beriman, mereka tidak pernah melewatkan sedikit pun peluang sesuatu yang bisa mendapatkan surga. Makanya kemarin ada kisah dulu ya, di suatu sekolah TK, ya, guru agama tanya kepada murid-muridnya, anak-anak, siapakah di antara kalian yang ingin masuk surga? Saya Bu Guru. Semuanya ngacung angkat tangan. Hanya Agus saja yang duduk di depan situ nggak mau. Kebetulan yang duduk di depan saya itu juga namanya Agus. Terus penasaran gurunya, loh, kenapa Agus kok nggak mau ngangkat tangan? Ditanya lagi, anak-anak siapakah yang ingin masuk surga? Saya Bu Guru semuanya. Agus tetap nggak mau ngangkat tangannya. Lalu ditanya oleh gurunya, Gus, kenapa kamu nggak mau masuk surga? Nggak mau Bu Guru, karena saya disuruh Bapak masuk tentara gitu. Ya, ternyata masuk surga itu harus kita doktrin kepada anak-anak kita ya. Dan ternyata memang orientasi hidup kita. Makanya kalau kita punya membentuk keluarga, salah satu orientasi kita adalah bertemu di dunia, juga berkumpul kembali dalam kehidupan akhirat. Itu permintaan pertama, doa pertama yang harus kita haturkan kepada Allah sebelum kita minta yang lainnya. Kemudian yang kedua, kelewatan. Bagaimana cara minta doanya? Minta surga, ya sesuai dengan tauqif yang dicontohkan Rasul. Allahumma inni as'alukal ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Atau mungkin dalam beberapa riwayat yang lain. Cukup seperti itu atau mungkin punya redaksi yang lain, silahkan. Kemudian yang kedua, menurut para ulama, doa ya permintaan kedua yang harus kita minta kepada Allah sebelum meminta yang lain, yaitu kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nikmat hidayah itu penting, Pak. Banyak sekali orang-orang yang dari lahirnya mereka itu lahir dari rahim seorang ibu yang tidak mengenal Allah. Bahkan ketika dia besar, bahkan sampai meninggal dunia, dia tidak pernah mengenal Allah. Tetapi kita tidak pernah milih lahir di Mojokerto, lahir dari keluarga yang muslim, sehingga kita dididik menjadi seorang muslim, dan kemudian kita mengenal Allah, dan insya Allah kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba minta tolong dibuka surat Ali Imran ayat 85. Bagaimana Allah itu memandang orang beriman itu dan orang yang tidak beriman itu. Monggo Ustaz. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbal, maka Allah tidak akan pernah menerima agama itu sedikit pun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Makanya hidayah itu penting, Pak. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Makanya kalau kita melihat ada orang ya yang hatinya tersentuh karena hidayah, bisa karena faktor apa saja. Bahkan bisa karena faktor hal yang sepele, seseorang itu mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah itu juga mudah hilang. Makanya doa pertama yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bukan doa minta rezeki, bukan doa minta ampunan, tetapi yang senantiasa kita baca minimal paling sedikit dalam sehari itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukilah kami hidayahmu, petunjuk jalanmu yang lurus. Jadi hidayah itu miliknya Allah. Dan hidayah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki, Pak. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani Adam baina isba'aini min ashabi'ir rahman yusarifu wa yusuyasa. Sesungguhnya hatinya anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Dan Allah yang memutarbalikkan hati. Makanya Rasulullah SAW kalau khutbah atau ceramah itu sering membaca muqaddimah mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka tidak ada seorang pun di dunia yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya ketika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada seorang pun yang mampu di dunia ini untuk memberikan petunjuk. Makanya kadang-kadang saya dulu itu masa kecil saya di Cerme Gresik, sehari-hari saya itu berteman dengan anaknya Pak Kiai. Kebetulan anaknya itu nakal. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti anak Kiai kok nakal. Ya karena memang seorang ustadz, seorang kiai tidak bisa memiliki hati anaknya, istrinya. Kadang-kadang ada seorang ustadz yang istrinya nggak benar ada. Bahkan jangankan kiai sama ustadz, Nabi dan Rasul saja, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, keluarganya barang juga tidak mendapat hidayah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hidayah itu penting. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma musarifal qulub, sarif qulubuna ala ta'atik. Ya, agar iman ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa para nabi dan para sahabat dan insya Allah kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memohon hidayah itu terjaga, agar senantiasa Allah itu menjaga hidayah kita. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu mati dalam keadaan beriman. Tidak ada yang bisa menjamin, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menceritakan ya, di umat-umat terdulu kisah-kisah itu seperti kisah Bal'am bin Ba'urah ya. Bal'am bin Ba'urah ini seorang ulama di zaman Nabi Musa, tetapi dia menjadi orang yang akhirnya dalam kehidupan dunia meninggal dalam keadaan murtad. Silakan Ustaz, surat Al-A'raf ayat 175 kalau nggak salah ya. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah aku berikan kepadanya ayat-ayatku, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-A'raf 175. Jadi surat Al-A'raf ayat 175 ini bercerita tentang kisah Bal'am bin Ba'urah, orang kepercayaannya Nabi Musa. Suatu ketika Bal'am bin Ba'urah ini diperintahkan oleh Nabi Musa untuk berdakwah ke Raja Madian. Jadi raja era di zaman Nabi Musa, seorang penguasa yang kaya raya, punya kekuasaan. Ketika Bal'am bin Ba'urah itu tiba di depan Raja Madian, lalu Bal'am bin Ba'urah ditawari, apa yang kamu dapatkan dari Musa? Kamu tidak dapat apa-apa. Kalau kamu mau ikut aku berikan dunia dan seisinya. Kamu bisa mendapatkan istri yang cantik, atau mungkin kamu ingin mendapatkan kedudukan atau harta. Dan akhirnya Bal'am bin Ba'urah pun akhirnya apa? Tergoda. Dan ternyata di era sahabat pun juga ada, Pak. Bayangkan sekelas sahabat pun mati dalam keadaan murtad. Jadi ceritanya begini. Waktu itu ada sekitar 5 atau
7 atau 10 saya lupa, saya pernah membaca. Anggap saja 5 orang ya, 5 orang sahabat, di antaranya di situ ada Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan ada di antara kalian nanti 5 orang ini, katakanlah 5 orang ya, ada di antara kalian yang nanti akan mati dalam keadaan murtad. Begitu takutnya Umar bin Khattab, dia sangat khawatir, jangan-jangan dirinya nanti yang mati dalam keadaan murtad. Dan ternyata dari kelima orang itu 1 meninggal dunia dan meninggalnya dalam keadaan beriman. Tinggal 4 lagi, Pak. Lama kemudian meninggal lagi 4 orang itu menjadi 3 orang. Oh, ternyata dia meninggal dalam keadaan beriman, perang mati syahid. 3 orang, tinggal 3 orang mati lagi, tinggal 2 orang itu. Dan orang yang ya tinggal 3 orang mati 1 itu juga mati dalam keadaan beriman. Lalu tinggal 2 orang, Pak. Begitu bagaimana takutnya Umar bin Khattab. Waduh, jangan-jangan kata Rasulullah, saya yang mati dalam keadaan murtad. Akhirnya apa? Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah. Dan akhirnya apa? Yang meninggal dalam keadaan murtad itu adalah Rajal Unfuah. Jadi ceritanya begini. Rajal Unfuah itu sahabat yang dibanggakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini dapat perintah, dapat tugas untuk membasmi seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Ya. Nah, akhirnya Rajal Unfuah pun diutus oleh Abu Bakar untuk menumpas gerombolan Musailamah Al-Kadzab. Lalu ketika sampai di sana, Rajal Unfuah ini ditawari oleh Musailamah Al-Kadzab, ditawari tentang harta, dunia dan sebagainya. Akhirnya Rajal Unfuah ini pun tertarik, sehingga akhirnya dia berbelot ikut menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Lalu kemudian akhirnya Umar bin Khattab diperintahkan untuk menghanguskan atau menumpas kelompok Musailamah Al-Kadzab. Ya. Dan akhirnya Musailamah Al-Kadzab meninggal, tewas dibunuh oleh Wasi. Dan seluruh pasukannya, pengikut dari Musailamah Al-Kadzab mati, termasuk Rajal Unfuah. Ketika mendapati ini, Umar bin Khattab menyadari, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, dia sangat bersyukur. Ternyata prediksi Nabi itu benar. Di antara orang ini nanti kalau ada yang mati dalam keadaan murtad, ternyata bukan aku. Begitu bahagianya. Dan yang meninggal ada Rajal Unfuah. Bahkan itu sekelas sahabat, Pak. Sekelas sahabat bertemu Nabi, ya, bisa mati dalam keadaan murtad. Lalu kemudian ada lagi teman seangkatan hijrah dari seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, punya teman karib yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Dulu pernah ikut hijrah ke Habasyah, yang pertama, Habasyah yang kedua. Tetapi karena Ubaidillah bin Jahsy ini suka minum minuman keras, akhirnya apa? Dia keluar dari Islam, masuk ke agama Nasrani, hingga akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan murtad. Inilah pentingnya mohon hidayah. Bahkan kisah ini juga berlanjut ke era tabi'in, ke era tabi'ut tabi'in. Seperti kisah Abdah bin Abi Rahman. Ya. Kalau jenengan cari di Google, ketik aja kisah Abdah bin Abi Rahman. Dikisahkan seorang laki-laki mujahid, hafal Al-Quran, ahli ibadah, banyak melakukan amalan-amalan ibadah sunnah, puasa, sedekah dan sebagainya. Suatu ketika dia bersama pasukannya memerangi Romawi, Abdah bin Abi Rahman ini bertemu dengan seorang gadis Romawi, ya. Lalu terpikat hatinya, lalu dia melamar. Kalau engkau mau menikah denganku, enggak bisa karena kita berbeda. Kecuali kamu ikut sama agamaku. Dan akhirnya apa? Abdah bin Abi Rahman ini tergiur hatinya, dia tertarik dengan wanita itu, dan akhirnya apa? Dia mengikuti dari agama si wanita tersebut. Begitu para sahabat yang lainnya, teman-temannya, begitu mengetahui Abdah bin Abi Rahman ini pindah agama, kepencut sama wanita yang cantik dari bangsa Romawi, mereka kaget bertanya kepada Abdah bin Abi Rahman, di mana hafalanmu, di mana ibadahmu dulu? Lalu Abdah bin Abi Rahman mengatakan, semuanya telah hilang di kepalaku. Hafalan Al-Quran, hafalan hadis, semuanya hilang, tidak tersisa, kecuali 1 ayat saja.
Dan ternyata ayat itu adalah surat yang menggambarkan keadaan orang-orang nanti kembali dalam kehidupan neraka karena kekafirannya. Seakan-akan itu menjadi gambaran untuk Abdah bin Abi Rahman, ini loh kembalimu nanti dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ada lagi tentang kisah seorang muadzin, eranya agak jauh, mungkin setelah tabi'ut tabi'in. Kalau zaman dulu kalau mau azan itu kan harus naik ke tempat tinggi. Nah, ketika dia mau azan, di sebelah masjid itu ada seorang wanita cantik. Ternyata dia terpikat hatinya, lalu kemudian tidak jadi azan, dia turun datang ke rumah si gadis itu. Dia mengatakan maksud hatinya, ya nggak bisa Pak kalau kamu menikah sama aku, kamu harus agamanya harus sama denganku. Dan ternyata apa? Dia rela melepaskan hidayah berupa agama iman dan Islam, dan akhirnya menikah. Dan ketika malamnya, ketika si muadzin ini akan menikmati malam pertamanya, ternyata gentengnya bocor Pak. Waktu itu memang rintik-rintik hujan, dia naik ke atas genteng, membetulkan genteng, ternyata dia kepleset jatuh dan meninggal dunia. Bayangkan, dia rela kehilangan agamanya yang menyelamatkan kehidupan akhiratnya, ya. Lalu dia menyesal mungkin ya setelah dia mendapatkan hal seperti ini. Makanya tadi Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka barang siapa yang dalam kehidupan dunia dulu mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima agamanya tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Itulah permohonan yang kedua. Permohonan yang ketiga pun jam itu ya apa nih kurang papat. Dilanjut. Yang ketiga Pak, permohonan yang harus kita wujudkan, kita minta kepada Allah, yaitu senantiasa mohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Jadi Rasulullah itu dalam sebuah riwayat, dalam setiap satu hari itu membaca doa, membaca istighfar, Rabbik fili wa tub alayya innaka antas samiul alim. Rabbik fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali. Kadang juga membaca Sayyidul Istighfar, atau juga membaca istighfar-istighfar yang lain. Makanya dikisahkan nanti itu ketika kita semuanya digiring oleh Allah di padang mahsyar, di mana jarak matahari dengan kita ini jaraknya cuman berapa meter Pak. Lalu dengan panasnya matahari itu akhirnya apa? Bisa mengeluarkan keringat kita. Kita pasti akan basah dengan keringat kita. Makanya dalam riwayat itu disebutkan ada keringatnya yang membanjiri sampai tumitnya. Ada orang itu yang kebanjiran keringatnya sampai betisnya, sampai lututnya. Ada yang kebanjiran keringat sampai pahanya, pinggangnya, bahkan ada yang dadanya. Bahkan ada juga yang mereka kebanjiran keringatnya sampai lehernya, sampai megap-megap gini. Lalu Rasulullah SAW ditanya, kenapa mereka? Karena sesungguhnya mereka semuanya membawa dosa. Dan lihatlah, orang yang kebanjiran keringatnya sampai tungkaknya, sampai tumitnya, mereka adalah orang-orang yang dalam kehidupan dunia senantiasa memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita rajin minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka insya Allah nanti di padang mahsyar, ketika kita nanti dikumpulkan di bawah matahari yang terik, insya Allah kita tidak akan tenggelam oleh keringat kita. Orang-orang yang tidak pernah minta ampun kepada Allah, mereka tenggelam dengan keringatnya, bahkan sampai lehernya, sehingga akhirnya mereka megap-megap. Inilah gambaran ma'asyiral muslimin. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, minta ampun itu kebutuhan kita. Kalau mungkin kita hidup di dunia ini, yang kita butuhkan itu oksigen, Pak. Tapi kalau sudah meninggal dunia, yang kita butuhkan itu ampunan, terutama dari keluarga kita, Pak. Makanya dalam sebuah riwayat diceritakan
ada seorang mayit ya yang senantiasa pada hari-hari tertentu itu mendapatkan siksa. Ternyata kok dia tidak dapat siksa. Lalu bertanya kepada malaikat, "Loh kenapa? Biasanya kamu kan mukuli aku, menghukum aku. Ternyata anakmu mohon istighfar atasmu, anakmu minta ampun atas dosa dan kesalahanmu. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada hukuman untukmu." Inilah pentingnya kita minta ampun dan memintakan ampun. Kalau kita mau berteman dengan seseorang atau mungkin menjalin hubungan dengan keluarga kita, pastikan mereka kelak juga akan memintakan ampunan untuk kita. Makanya kalau kita bersahabat dengan seseorang, Pak, jangan hanya dipandang orangnya baik atau apa, tapi pastikan orang itu nanti juga mau mendoakan kita, minimal memintakan ampunan untuk kita. Ini pembahasannya panjang tentang minta ampunan dan memintakan ampun. Insya Allah bisa dalam lain kesempatan ya. Sudah jam 7. Saya lanjutkan ya. Kurang 3. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat. Hal yang harus kita minta kepada Allah adalah agar kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Cuma kadang-kadang istiqomah ini diplesetkan, Pak. Terutama untuk bapak-bapak ya. Ikatan suami takut istri kalau pas di rumah. Padahal istiqomah itu, tapi kenyataannya kadang-kadang banyak bapak-bapak yang takut sama istrinya ya. Dan saya tahu orangnya, banyak yang duduk di sini. Ya. Jadi istiqomah itu sesuatu perkara yang sulit. Sampai Rasulullah itu memberikan sebuah doa, ajarkan sebuah doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini kepada agamamu. Dan rambutnya Rasulullah beruban, itu juga karena perintah istiqomah. Sebagaimana ketika yang diperintahkan oleh Allah di surat Hud ayat ke-112. Minta tolong Ustaz. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqwaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah istiqomah itu adalah perkara yang berat bagi Rasulullah SAW, sehingga sejak ada ayat tentang istiqomah, rambut beliau itu muncul ubannya. Dan istiqomah itu ada hubungannya dengan permohonan yang berikutnya, ya, yang akan kita minta kepada Allah. Kalau pada poin yang kelima yang akan kita bahas, yaitu memohon kepada Allah agar mendapatkan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah ini, enten sing namanya Bu Husnul. Maka berbahagialah bapak-bapak yang mendapatkan husnul ya. Pada permohonan kelima ini, ketika kita memohonkan husnul khotimah, itu parameternya, indikatornya ya di istiqomah tadi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Seperti tetangga saya di Jalan Punala Mojokerto, diwafatkan oleh Allah ketika sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Ternyata amalan itu yang beliau cintai. Sehingga akhirnya apa? Allah menjadikan akhir kehidupannya seperti yang dia minta. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat kemarin zaman pandemi COVID, kenapa ya kok banyak yang meninggal? Kena COVID. Ya. Banyak sekali ustadz, guru, senior, bahkan saudara meninggal karena COVID. Tentu hikmahnya karena apa? Mungkin di antara mereka memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena salah satu indikator seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah meninggal karena penyakit taun, penyakit wabah. Dan COVID-19 termasuk kategori penyakit wabah. Barang siapa yang meninggal karena wabah, maka dia dikategorikan husnul khotimah. Karena itu
husnul khotimah ini berbanding lurus sejalan dengan istiqomah. Makanya tidak jarang kita lihat ada seorang di tayangan YouTube itu, ada seorang bapak-bapak ya, bertanya dalam sebuah kajian, bertanya kepada ustadz. Setelah selesai bertanya, tiba-tiba dadanya sesak. Akhirnya beliau meninggal dunia. Ternyata diketahui informasi berikutnya, beliau ini rajin menghadiri kajian. Kemanapun ada kajian didatangi. Maka inilah yang menjadikan dia mendapatkan husnul khotimah, karena istiqomahnya. Makanya kalau kita melihat ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan, sangat menyukai membaca Al-Quran, membaca mushaf Al-Quran. Bahkan dia pernah itu sholat, sekali berdiri itu menghabiskan 30 juz. Dan Utsman bin Affan ini meninggal ketika sholat, dia dibunuh oleh seorang musuhnya dan dalam keadaan membaca Al-Quran. Umar bin Khattab sangat menyukai amalan-amalan sholat, memperbanyak amalan sholat-sholat sunnah. Ketika Umar bin Khattab mengimami sholat subuh pada rakaat kedua, dia ditusuk dengan pisau yang sudah dilumuri racun oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Dan ternyata apa? Umar bin Khattab sangat menyukai amalan ibadah berupa sholat, sehingga akhirnya apa? Dia diwafatkan dalam keadaan sholat. Makanya kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, di samping kita juga membaca doanya, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah, tetapi juga ada upaya kita juga menjaga istiqomah kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah. Semakin mendekati akhir zaman, banyak sekali fitnah, cobaan, ujian ya yang menyerang umat Islam. Makanya seseorang itu yang paling baik adalah menghindarkan diri, memohon kepada Allah terhindar dari fitnah. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, mengajarkan kepada kita doanya, Allahumma inni a'udzubika minal fitani madhahara minha wa ma batan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita kumpulkan, kita simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini, ada permohonan, 6 permohonan yang harus kita minta kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita minta yang lainnya. Sebelum kita minta jodoh, sebelum kita minta anak yang soleh, sebelum minta rizki, minta 6 hal ini kepada Allah, baru kita minta yang lainnya. Yang pertama, minta surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian yang kedua, meminta hidayah, diberikan hidayah oleh Allah. Yang ketiga, meminta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang keempat, diberikan kekuatan untuk istiqomah. Yang kelima, mohon kepada Allah agar Allah memberikan husnul khatimah. Dan yang keenam, meminta kepada Allah supaya selamat dari segala macam fitnah. Jadi kalau misalnya kita berdoa, ya kita tinggal urutkan aja. Misalnya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afa wa fina wa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik rabbik fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqni husnal khatimah, atau Allahumma amitna alal iman. Dan terakhir adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitnani ma dhahara minha wa ma batan. Inilah ma'asyiral muslimin 6 permintaan yang harus kita minta kepada Allah sebelum meminta lainnya. Dan ke-6 permintaan ini semuanya adalah permohonan untuk perkara-perkara dalam kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya kenapa? Untuk urusan dunia Allah sudah menjaminnya. Maka untuk urusan akhirat kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita prioritaskan 6 permohonan doa ini. Ini yang bisa kami sampaikan karena sudah melebihi waktu yang ditetapkan, sudah jam 7 lebih 10 menit. Saya dengar ibu-ibu ini juga ada yang mau belanja. Kebetulan juga saya dengar tadi teman saya juga mau sarapan lodeh ya. Jadi mungkin sedang krik-krik perutnya. Jadi kita untuk menghormati kita cukupkan waktunya di sini saja. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penyampaian, karena sesungguhnya secara pribadi saya hanyalah manusia biasa, saya hanya mencatat lalu saya menyampaikan, dan sesungguhnya semuanya kesempurnaan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Sentot yang telah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya marilah kita tutup acara pengajian Ummul Fajar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan untuk rekan-rekan PJM untuk merapat ke musola. Akan ada rapat sebentar. Terima kasih.